Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulih Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu jamaah salat fardu zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita melanjutkan materi yang kemarin, bagian yang kedua, yaitu sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Ketika Allah membuat suatu perintah dalam bentuk larangan, kita harus berpikiran positif saja. Ini bukan kembali kepada Allah. Seluruh larangan Allah itu pada prinsipnya demi kemaslahatan umat manusia. Abdullah Al-Badawi Al-Khalabi ia mengutip pendapat dari Ibnu Qayyim mengenai larangan Allah ini. Ada dua yang berat sekali manusia meninggalkannya. Yang pertama yaitu yang berhubungan dengan mulut. Kategori di sini yaitu sabar tentang rezeki. Yang kedua mengenai syahwat. Syahwat di sini ada dua. Yang pertama mengenai zina. Yang kedua mengenai homoseksual. Kalau kita perhatikan hukuman-hukuman dalam Islam itu ada fiqhul jinayah, dan ini jarang sekali dipelajari. Bahkan di beberapa pondok pesantren yang salafi ini juga tidak diajarkan. Nah, fiqhul jinayah ini diantaranya menjelaskan mengenai hudud, hukuman-hukuman. Di antara sekian banyak hukuman itu, yang terberat yang pertama yaitu homoseksual, yang kedua yaitu mengenai zina. Nah, mengenai homoseksual ini terjadi pada pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Pada saat itu Khalid bin Walid diutus ke Yamamah. Ia menemukan laki-laki suka dengan laki-laki dan melakukan hubungan badan. Dikirim satu utusan meminta pendapat kepada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq mengumpulkan sahabat-sahabat yang saat itu dan meminta pendapat apa hukuman yang diberikan kepada pelaku homoseksual ini. Ada dua pendapat yang terlontar. Yang pertama, Ali bin Abi Thalib mengusulkan pelaku homoseksual ini dibakar hidup-hidup. Mengapa? Pertama, agar orang yang melihat dan menyaksikan muncul efek jera supaya tidak melakukannya. Ini pendapat keras dari Ali bin Abi Thalib. Pendapat yang kedua yaitu dari Ibnu Abbas. Ia mengambil pendapat dari yang terjadi pada masa umat Nabi Lut. Umat Nabi Lut itu tak suka, tak tertarik kepada lawan jenis. Mereka suka kepada sejenis, laki-laki sama laki-laki.
bahkan anaknya Nabi Lut itu mereka tak suka. Bagaimana hukumannya? Allah angkat manusia itu, setelah Allah angkat ke atas, dibalikkan, lalu ditimpakan. Nah, Ibnu Abbas mengatakan pelakunya dibawa ke tempat yang tinggi, setelah itu dibalikkan dan didorongkan, jatuh. Setelah jatuh, kalau masih hidup, baru dilempari dengan batu. Mengapa seperti itu? Karena mereka sudah menentang kudrat dan iradat yang Allah tetapkan untuk manusia. Seperti itu. Dan tidak boleh ditutup. Nah, kenapa dikatakan ini hukuman berat? Beda dengan pelaku kisos. Misal, ada seseorang membunuh. Kalau seandainya tidak dimaafkan, hukumannya bunuh. Tapi praktek bunuh ini dalam penilaian hukum Islam ringan. Kenapa? Karena bisa ditutup, bisa dibuka. Tergantung keputusan hakim. Kalau dianggap lebih baik dibuka, dibuka. Dan tebasannya itu 1 kali saja. Parang yang digunakan harus tajam. Kalau di Makkah, ini tepatnya nanti di Baghdad, yaitu di Masjid Qisas. Pelaksanaannya itu biasanya dilaksanakan hari Jumat. Sebentar saja dia 1 kali. Kalau homo tadi, lalu kalau zina, apa hukumannya? Zina itu dirajam. Dirajam itu bagaimana? Kalau ada orang yang melakukan zina, dirajam. Caranya dilobang. Tanah itu dilobang. Setelah itu dia tidak bisa bergerak lagi, hanya yang kelihatan kepalanya. Habis itu dilempar dengan batu. Batunya tidak sebesar kelapa, batu yang sedang-sedang, dilempar. Kenapa tidak dengan batu yang besar dan harus ditontonkan kepada seluruh orang? Kalau seandainya dengan batu yang besar, pelaku zina ini tidak merasakan siksaannya. Tapi harus dengan batu yang sedang. Mengapa harus dimulai dari kepalanya? Karena ketika seseorang itu melakukan zina, dia sudah melanggar ketentuan Allah. Nikmat yang Allah berikan, ketika seseorang itu melakukannya, merasakan kenikmatan itu dari ujung rambutnya sampai ujung jarinya. Makanya hukumannya seperti itu. Para alim ulama kita mengatakan zina ini sama-sama kita berdoa agar Allah lindungi kita, anak keturunan kita dari pelaku zina ini. Ulama salaf mengatakan az-zina dainun wa qada'uhu fi ahlihi. Ini luar biasa. Zina itu merupakan hutang. Siapa yang harus membayarnya? Yang membayarnya keluarganya. Hutang yang pertama nasab. Andai lahir anak, tidak bisa nasabnya kepada kedua orang tuanya. Nasabnya kemana Pak Ustadz? Di mana tempat mereka melakukan itu, situlah nasabnya. Bisa waris-mewarisi? Tak bisa. Bisa dinikahkan sama ayahnya kalau anak yang lahir itu perempuan? Tak bisa. Saya beberapa kali, lebih dari 3 atau 4 kali ditemui seseorang, makanya dikatakan di sini az-zina dainun, hutang. Maksud hutang di sini, kalaupun si A melakukan dengan si B, nikah, membuahkan hasil anak si C, taubat mereka setobat-tobatnya, tapi dampak negatif tidak bakalan hilang. Apa itu? Kata para alim ulama kita, nanti anaknya juga akan melakukan itu. 1. Yang kedua, hukuman langsung.
Yang saya temukan, datang mereka, Pak Ustaz, nangis suami istri. Ada apa sebenarnya Pak? Ada Pak Ustaz, dosa yang kami lakukan. Apa itu? Begini-begini. Jadi memang betul Pak Ustaz, tak bisa saya menjadi wali untuk pernikahan anak saya itu. Saya bilang tak bisa. Kalau seandainya hukuman itu bisa dihapuskan, kita hapuskan. Tapi ini tidak ada kait mengait sama manusia. Ini kait mengait antara bapak dengan Allah. Kalau tetap misalnya dipaksakan ayahnya yang menikahkannya, maka ini anak dihukum juga dengan zina seumur hidup. Imam As-Syafi'i ketika dia menjelaskan mengenai hukuman zina, kata-katanya cuma 3. Al-bala, al-bala, al-bala. Bencana, bencana, bencana. Bahkan kata Imam Syafi'i, kalau orang melakukan itu, yang dapat bala itu bukan mereka saja, tapi tikus yang ada di rumah itu pun ikut kena bala. Jadi orang kalau kurang sabar untuk tidak melakukan perbuatan yang tidak baik ini, yang kontan-kontan akan dibayar Allah. Hukuman di akhiratnya tak tahu lagi kita. Hukuman di dunianya saja seperti itu. Ya mudah-mudahan sabar pada level yang kedua ini, yaitu sabar ketika menghadapi, ketika mengindahkan larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Kita tutup majlis yang mulia ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.